Kembali lagi dalam perkuliahan Web Programming 1. Pada pertemuan 6 ini kita akan membahas materi terkait dengan percabangan atau biasa disebut dengan if condition. Pada dasarnya, sebagian besar bahasa pemrograman mengandung banyak pernyataan seleksi. Jadi, pernyataan seleksi itu apa? Pernyataan seleksi merupakan mekanisme untuk menjelaskan apakah pernyataan akan dikerjakan atau tidak. Hal ini tergantung dengan kondisi yang dirumuskan. Jadi saat kita menginputkan di source code, itu menentukan hasil yang akan ditampilkan dari pernyataan seleksi tersebut. Dalam bahasa pemrograman PHP, pernyataan seleksi yang diterapkan biasanya menggunakan statement if dan juga switch case. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai ilustrasi dari pernyataan seleksi atau prinsip kerja dari if condition. Berikut ilustrasi yang saya berikan untuk mempermudah teman-teman dalam mempelajari pernyataan seleksi. Semisal saya memiliki suatu objek berupa dinosaurus dan statement yaitu kondisi dinosaurus tersebut berwarna merah. Maka melalui source code yang kita buat, komputer akan menyesuaikan nama dinosaurus apa yang berwarna merah. Jika statement merah cocok dengan kondisi nama T-Rex, maka akan menghasilkan nilai benar atau true. Ya, berarti benar bahwa nama dinosaurus tersebut adalah T-Rex. Ilustrasi tersebut merupakan contoh penerapan dari if tunggal dengan bentuk umum statement if sebagai berikut. Jadi if dalam kurung kondisi yang kita mau inputkan, kemudian seperti biasanya kita pakai kurung kurawal buka statement dan juga kurung kurawal tutup. Nah, prinsip kerjanya perintah di atas akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau benar. Jadi jika nilainya salah atau false, maka statement tidak akan dikerjakan. Selanjutnya dalam percabangan kita juga mengenal istilah if else, di mana pernyataan else merupakan bagian dari pernyataan if. Jadi else ini digunakan untuk memberikan alternatif perintah jika kondisi bernilai salah. Nah, bentuk umumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Ada if kondisi kurung kurawal statement 1, kemudian kurung kurawal else. Nah, kemudian sama seperti statement 1 tadi, kita masukkan else, kemudian kurung kurawal dan juga statement 2 lalu kita tutup. Di sini kita punya contoh source code dari sintak percabangan if else.php. Di sini kita memiliki variabel nilai yaitu 40. Nah, kita memasukkan kondisi di mana jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka akan menampilkan nilai Anda. Nah, terus kita ambil variabel nilai, kemudian selamat Anda telah lulus. Else, nah jika tidak, echo nih yang ada di situ akan menampilkan nilai Anda. Nah, masukkan variabel nilai tadi berapa, kemudian sorry Anda tidak lulus. Nah, maka akan ditampilkan hasil nilai Anda 40 sesuai dengan variabel yang kita inputkan di atas. Nah, jadi ada tampilan sorry Anda tidak lulus. Selanjutnya ada juga yang kita kenal dengan if majemuk. Jadi if majemuk ini merupakan bagian dari pernyataan if dengan kombinasi else if dan else. Jadi jika pernyataannya itu memerlukan alternatif kedua, nah maka pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif pilihan. Jadi else-nya untuk memberikan pilihan kedua, nah kemudian else if-nya digunakan untuk merumuskan tadi ya banyak pilihan-pilihan alternatif lainnya. Jadi bisa digunakan untuk beberapa pilihan, nggak hanya dua. Nah, di sini pada penerapan contoh percabangan if majemuk.php bisa kita lihat contohnya dan teman-teman bisa ikutin ya di layar teman-teman atau slide yang teman-teman udah punya. Di sini diterapkan untuk melakukan grade ya, memberikan grade pada nilai.
Contoh di sini kita memiliki 5 grade yang akan dibandingkan ya, atau percabangan yang akan digunakan, yaitu untuk menampilkan antara grade A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian untuk penerapannya bisa teman-teman coba. Kalau hasil yang ditampilkan di sini yaitu nilai Anda 90 dikonversikan menjadi A, karena 90 ini nilai variabel yang kita masukkan di atas itu termasuk dalam range yang ada di grade A. Jadinya yang ditampilkan nilai Anda 90 dan dikonversikan menjadi A. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah statement switch. Jadi statement ini untuk mengatur alur program dengan metode switch. Jadi salah satu keuntungannya adalah bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi bentuk umumnya itu berbeda dengan yang if sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan switch dan case. Switch itu untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian case berisikan beberapa perintah yang diikuti dengan sebuah nilai. Berikut untuk contoh penggunaan switch case ya, bisa dilihat pada percabangan switchcase.php. Pada contoh studi kasus kali ini kita akan menampilkan bilangan atau angka terbilang ya, secara terbilang atau tertulis. Di sini kita menggunakan 10 case ya, yaitu merupakan angka dari 0 sampai 9. Nah, jika benar maka akan ditampilkan bentuk terbilang dari angka, lalu kita panggil variabel angka adalah variabel terbilang. Seperti itu, sehingga dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman teman-teman mengenai percabangan atau if condition, kalian bisa mengerjakan tugas 7 dengan membuat 2 form, yaitu pertama tampilan input dan juga yang kedua tampilan output. Nah, di tampilan input ini kalian bisa menggunakan pelajaran yang ada di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat form. Kemudian untuk tampilan output di sini baru kalian menggunakan percabangan dengan ketentuan soal seperti yang ada pada slide teman-teman ya.